Berdoa demi nama Yesus. Sungguh Kau siapkan hati setiap kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian cengkeram kami kuasai setiap kami. Sehingga kami mampu menangkap akan hati Tuhan dan pesan-Mu hari ini. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan yang paling baik bagi Tuhan kita. Saya mau taati apa yang Tuhan mau katakan, dan saudara siapkan hidupmu sungguh-sungguh. Buka Alkitab saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Saya tahu ini cerita sudah tidak asing bagi sebagian besar saudara. Tapi saya mau ajak Anda perhatikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini kita akan pelajari satu pasal ini. Dan saya berdoa Tuhan akan mewahyukan dalam kehidupan setiap saudara apa yang Dia mau sampaikan. 2 Samuel pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Judulnya tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubim. Ayat 3. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit, lalu Usa dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Pada poin di sini sebuah kesalahan besar terjadi. Orang berpikir bahwa kita punya Tuhan yang goal-oriented, yang orientasinya, yang fokusnya kepada hasil akhir. Saya beritahu kalau itu pemahamanmu, Anda salah besar. Dia bukan Tuhan yang goal-oriented. Dia Tuhan yang sangat peduli akan cara saudara menghasilkan apa yang Dia minta. Nah, banyak di antara kita berpikir, kalau saudara punya motivasi yang benar, itu sudah cukup. Tuhan pasti mengerti, yang lain harus juga memahami. Banyak orang membela dirinya, mempertahankan keyakinannya, hanya dengan dasar motivasiku baik dan benar. Beberapa hari yang lalu, anak-anak saya ada selisih paham. Cukup kenceng, saudara, rame terjadi sesuatu. Lalu ketika saya pulang, saya panggil mereka satu persatu. Bukan menghadap akan Dewan Sanhedrin, saudara. Menghadap bapaknya sendiri. Saya panggil mereka satu persatu, saya suruh mereka cerita. Mengapa mereka sampai ribut. Saya berkata kepada Anda, tidak satu pun dari mereka punya motivasi yang jahat. Tidak satu pun dari mereka punya tujuan yang jelek. Semuanya tujuannya baik. Tapi caranya salah. Lalu anak saya berkata begini, "Loh Pak, walaupun caranya mungkin salah, aku tidak boleh disalahkan. Kan tujuanku benar." Saya tanya, hasilnya baik atau buruk? Ya, buruk katanya. Orang ribut, orang berantem, masa baik? Lalu kemudian saya berkata kepada anak saya, kalau kamu di sekolah ada tes matematika, lalu kemudian caramu, rumus yang kamu pakai salah. Papa mau tanya, hasilnya benar atau salah? Ya bisa benar, Pak. Kapan itu? Kalau lagi bejo itu benar. Ngawur caranya,
untung-untungan isinya, lalu benar. Oke, tidak usah ngomong soal bejo dan beruntung dan sebagainya. Normalnya kalau rumusnya, caranya dipakai salah, hasilnya gimana? Ya salah. Saudara sekalian, apa yang salah dari mengangkut tabut Tuhan dan dinaikkan kereta yang baru? Bukankah orang Filistin melakukan yang sama? Justru itu masalahnya. Sebab Tuhan sangat peduli dengan cara. Sebab Tuhan sangat peduli dengan proses. Kalau dia bukan Tuhan yang peduli dengan proses, tinggal bersabda, hidup kita akan sempurna dan luar biasa. Tapi kenyataannya, Tuhan tidak pernah bersabda dan membuat kehidupan kita otomatis langsung baik semuanya. Tuhan pribadi yang suka melihat sebuah proses dan dilakukan dengan benar. Daud buat kesalahan. Tapi orang ini nggak punya pengalaman. Yang lebih fatal adalah Usa dan Ahio, yang adalah para imam, yang seharusnya tahu apa yang harus dibuat. Dan Alkitab menegaskan mereka diam, walaupun mereka tahu caranya salah. Hari ini ada banyak imam yang diam, walaupun mengerti caranya salah. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, Dia Tuhan yang peduli dengan cara dan proses dalam kehidupan kita. Teruskan lagi. Ayat 4. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, serbana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana, karena keteledorannya itu. Ia mati di sana, dekat tabut Allah itu. Kalau Anda kenal pribadinya, Dia Tuhan yang berkali-kali geram, marah, menurut saya bahkan kesel. Dia diperlakukan tidak seperti yang dia mau. Berapa banyak orang memberikan kereta yang baru kepada Tuhan, dan berpikir bahwa Tuhan itu suka diperlakukan apa yang kita pandang baik. Berapa banyak orang menciptakan kereta baru, dengan lembu-lembu pilihan, dan kita berkata ini mahal, ini bagus, ini hebat, dunia juga pakai yang seperti ini. Tapi Tuhan berkata, aku rindu bahu imam-imamku. Aku tidak rindu kereta baru. Aku tidak rindu dihadapkan setiap, maaf saudara, pada pantat lembu di depanku. Saudara tahu banyak orang menghadapkan ke Tuhan pantat lembu. Kalau engkau berpikir bahwa semua yang kelihatannya baik itu akan membuat Tuhan suka, maaf loh saudara. Saya ngomong mungkin agak kasar, tapi ini kan 2007. Tabut ditaruh di kereta baru. Dan itu lembu kan tidak nariknya mundur toh, enggak kan? Kan mereka bergerak ke depan toh. Yang ngadepin Tuhan apa saudara? Pantatnya saudara. Kan kalau lembu itu lagi sakit perut, Anda bisa bayangkan ekornya akan bergerak zer. Dan dia nggak akan permisi. Saya pikir Tuhan punya selera loh. Tidak semua yang Anda pikir baik, tidak semua yang Anda pikir canggih, itu Tuhan suka. Seringkali dia sangat konvensional banget, saudara.
Dia berkata, bukan lembu itu yang aku cari. Lembu secara rohani itu loh, yang mau taruh sesuatu di pundaknya demi aku. Tuhan mau berkata begini, aku lebih suka jalan dan memegang satu pundak sahabatku, dan aku bawa dia jalan bersama dengan aku. Anda bisa bayangin hatinya Tuhan. Dan hari itu dia berkata sepertinya, kalian imam ngerti aturannya, mestinya ngerti hatiku. Engkau beri yang canggih, tapi malah pantat lembu. Sebel dia, saudara. Ditabutnya, bertata di kerubim. Tuhan harus begini, begini, begini. Kemanapun bergerak, pantat lembu yang dia lihat. Daud di depan menari sekuat tenaga. Tuhan kesal, dia berkata, enak aja nari-nari pantat lembu di muka gua, katanya. Dan hari itu tergelincir keretanya. Menurut saya itu hanya gini, sudah, itu tergelincir, saudara. Dan Usa sok jadi pahlawan. Dia tangkap itu. Dan naik, saudara, Tuhannya. Mati, saudara. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang Kristen, ada banyak imam yang tidak kenali hatinya Tuhan. Kita mencoba memberi yang canggih, yang paling hebat, tapi sama sekali tidak kenali hatinya Tuhan. Gereja diatur seperti dunia mengatur. Dibuatkan kereta yang sangat canggih. Nah, padahal Tuhan berkata, aku rindu bahumu, nak. Aku rindu bahumu. Aku rindu seseorang yang aku ajak jalan. Aku bisa tepuk bahunya. Dan aku dapati ada bekas pikulan tabutku di situ. Dan aku bisa rangkul dia. Dan aku bisa bawa dia jalan kemanapun aku mau bawa dia. Saya berdoa 2007 ini saudara bisa ngerti hati Tuhanmu. Daud yang asik menari di depan lembu, tiba-tiba lihat Usa mati. Dan orang ini bereaksi sangat mentah sekali. Tapi semua pengalaman mendewasakan. Ayat yang ke-8. Daud menjadi marah. Aneh, no? Pertama-tama yang dibuat dia marah. Karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Dari marah, sadar dia, gua marah disambar sekalian, dia takut, saudara. Kadang-kadang orang bertindak dulu baru berpikir belakangan. Dia juga begitu, marahnya maju dulu. Baru dia berkata, ya dia mati gua apalagi, katanya. Dia sadar, dia takut. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Ayat 10. Terus dia mulai ngambek. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang. Kemarahan, ketakutan, ngambek seperti itu. Ujungnya nyimpang. Dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Orang Gad itu. Saya mau tanya, dengan dia berbuat begitu itu sebetulnya dia kasih kepada Obed-Edom atau dia tidak, saudara? Kalau Anda jadi Obed-Edom nih, habis tabut ini nyamber Usa. Daud bilang, titip ya. Itu berkat atau kutuk sebetulnya, saya mau tanya. Kalau ada barang 2 bom, meledak tuh, bom. 3 titip ya, gitu. Itu blessing kah? Oh, di tempat saya ada bom sekarang. Tapi Tuhan itu ajaib. Dia kalau sudah mau dengan orang, Tuhan selalu punya cara menaklukkan orang itu. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta dengan seseorang,
dia akan taklukkan itu dengan caranya. Kalau Tuhan sudah sebel sama orang, dia juga bisa taklukkan orang itu dengan kakinya. Kalau Tuhan jatuh cinta dengan seseorang, dia taklukkan dengan hatinya. Dia main elegan, saudara. Tuhan kita tidak kampungan. Walaupun dia lahir di kampung namanya Bethlehem, saudara. Tapi dia bukan Tuhan yang kampungan. Ada saatnya dia tundukkan orang dengan kakinya. Tapi kepada orang yang hatinya sudah terpikat, dia tundukkan dengan cara yang elegan sekali. Dia buat sampai orang itu kejar dia dan mau sendiri. Dia tidak bicara, dia beraksi tertentu. Dia mau ambil lagi hati dan minat orang itu. Apa yang kemudian terjadi? Ayat 11. Dengan usaha dia ngamuk, dia hajar, dia matikan. Obed-Edom yang ketakutan harus merawatnya. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi apa? Rumahnya. Dia nggak ngomong apa-apa, biarin. Daud kesel sama aku, nggak apa-apa. Mari kita lihat siapa membutuhkan siapa. Tuhan tidak kirim nabinya berkata, Daud engkau kurang ajar dengan Tuhan. Tidak. Dengan beberapa orang dia akan berkata, lu kurang ajar. Dengan usaha dia sambar, dia mati. Tapi orang ini memikat hatinya. Nah kalau orang sudah dipikat oleh Tuhan hatinya, Tuhan akan menaklukkan dengan cara yang lain yang elegan sekali. Diberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saya nggak tahu berkatnya apa. Pokoknya menurut saya, saudara, ini berkat-berkat yang bombastis sekali. Diberkati sampai mabuk nih Obed-Edom dengan begitu banyak berkat. Dan Daud, Anda harus mengerti, Daud adalah Daud. Jangan berpikir bahwa dia orang muda yang suci banget. Yang hanya percaya kepada Tuhan dan tidak butuh duit. Oh, salah saudara. Anda boleh lihat cerita dia melawan Goliat. Itu pertama-tama bukan membela nama Tuhan. Dia terpikat dengan hadiahnya. Tahu nggak saudara? Dapat duit banyak, bebas pajak, menantu raja pula. Itu yang membuat dia jatuh cinta dan ngerjain Goliat diajak berantem. Baca di Alkitab itu. Yang dia tanyakan begini, dapat apa sih? Oh, dapat ini, dapat. Oh, gitu ya. Tanya lagi, dapat apa sih? Berkali-kali dia tanya, hadiahnya apa? Waktu dia tahu hadiahnya gede, dilihat Goliat, dia bilang, bisalah katanya. Kalau cuma berkata, ya kamu dapat tepuk tangan, ogah, gua pulang aja. Baca di Alkitab. Anda akan jumpai berkali-kali dia tanya ke orang lain, kalau ngalahin Goliat, dapat upah apa? Artinya, interestnya ke apa? Upah. Dari semua ketakutan dia berkata, upahnya gede ya? Dia lihat, gua sikat pakai batu terlalu gede, pasti kena. Kalau dia setipis lalat, gede repot, gak mungkin. Ini terlalu gede, pasti kena. Bener ya, dapat hadiah itu ya? Gua tercikat. Dia sikat. Sampai dipakai pakaiannya Saul. Kayak ondel-ondel, saudara. Dia mau juga. Nggak bisa gerak. Dia bilang, nggak bisa lah. Anda jangan berpikir, dia orang yang, oh Tuhan, hanya engkau. Enggak. Itu orang nggak terlalu rohani sih awalnya. Ujung-ujungnya sih rohani banget, saudara. Tapi dia juga manusia sama seperti kita. Jadi kalau Anda membutuhkan berkat hari ini, jangan terlalu merasa bersalah. Semua dari sononya begitu. Anda tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Di situ ada tempat di mana emas ada, dan emas di situ baik, ada batu permata, ada berliannya. Tuhan berkata dari sononya, sebelum berdosa pun manusia silau dengan yang berkilauan, saudara. Jadi kalau hari ini Anda butuh duit, pengen diberkati, nggak terlalu dosa banget. Tapi cinta akan uang, itu akar segala kejahatan. Alright, lihat apa yang terjadi. Tuhan main elegan sekali. Dia berkati Obed-Edom dan seisi rumah tangganya. Ayat yang ke-12.
Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Belum sampai ganti ayat, sudah terjadi sebuah reaksi. Lalu Daud pergi, ngapain? Diangkut, saudara. Siapa bilang ini orang rohani? Dia itu bukannya gini, oh Obed-Edom sekarang mendengar suara Tuhan. Oh Obed-Edom sekarang merasakan hadirat Tuhan. Oh Obed-Edom sekarang tiap hari bertemu muka dengan Tuhan. Orang berkata, Daud diberkati. Hah? Jadi kaya ya? Gua mau katanya. Diambil. Makanya sebagian Anda hari datang, hari ketiga ingin berkat, biasa itu saudara. Nggak terlalu berdosa, ada sih, sudah tak ampunilah dosamu saudara. Tapi Daud, ini belum sempat ganti ayat loh saudara. Ya kan masih di ayat yang sama kan. Lalu Daud pergi, mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan apa? Dengan apa? Jelas. Dia berharap apa? Berkat. Sederhana lah. Banyak orang ngomong tabut Tuhan itu sudah merinding. Oh Tuhan, hatiku berkedot, bukan begitu. Rezeki. Itu lihatnya saudara. Ya kita berkata loh. Kan yang diomongin ke Daud bukan soal hadirat Tuhannya. Allah hadir. Ya dia ngerti. Cuma dia bilang, gue butuh. Jangan sampai si Obed-Edom lebih kaya dari gua katanya. Nggak permisi itu diambil aja, diangkut aja. Untung kali kedua benar caranya. Siapa yang ingin tabut Tuhan turun dalam hidup Anda dan rumah tangga, mau katakan tinggi-tinggi. Persis kayak Daud kan saudara. Minimal saudara jujur. Minimal jujur. Kalau berkata, enggak. Saya hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini ada cerita saudara. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ini bahkan masih familinya Pak Yusak. Yang cerita dengan saya, ayahnya Pak Yusak. Tahun 80 sekian, sudah almarhum beliau. Beliau ini dulu kalau ngobrol sama saya sampai jam 1 pagi. Ajaib. Nah, ini familinya saudara. Saya pernah cerita mestinya. Satu hari didatangi Tuhan dalam sebuah penglihatan. Tuhan itu naik sampan. Tuhan Yesus naik sampan. Di depan itu penuh berlian sampannya. Dia tanya, lu Tuhan mau kemana? Ya mau ketemu kamu, temuin kamu. Kenapa Tuhan? Aku mau tawarkan berlian ini ke kamu, mau nggak? Kalau Anda ditawari gitu mau nggak saudara? Makanya nggak ditawari. Itu hukumnya begitu. Tak tertulis tapi itu real saudara. Nah ini orang berkata, Tuhan, aku nggak mau. Aku hanya ingin Engkau. Nah, ini beda nih. Ini bukan Daud ini. Saya nggak tahu siapa. Lalu kemudian Tuhan berkata, oke, kamu nggak mau. Hilang berliannya. Dan tinggal sampan kosong dan ada Yesus. Sejak itu saudara, dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia bergaul begitu karib, begitu real Tuhan dalam hidupnya. Tapi hidup rumah tangganya pas-pasan dan cenderung orang berkata tekor saudara. Kurang terus. Nggak bisa berkelimpahan. Tapi dia bilang, ya memang aku nggak pengen kok. Aku hanya pengen Yesus. Beberapa orang berkata, kalau aku dua-duanya Pak. Maaf, Tuhan tidak tanya kepada saudara. Dan dia berkata, aku mau Tuhan kok. Semua keluarganya tahu. Dia hidup dekat banget dengan Tuhan. Anda tahu hari matinya? Elegan banget saudara. Dia diomongi Tuhan, hari itu akan mati, kira-kira mungkin setengah 10, jam 10 akan dijemput Tuhan. Pagi-pagi sudah mandi keramas, pakai baju yang oke, pakai dasi, pakai jas.
Dia kumpulkan anak-anaknya. Dia bilang, pagi ini papa mau dijemput Tuhan pulang ke rumah bapak. Jadi kalian tidak usah nangis, nanti 9:30 papa dijemput Tuhan. Kaget anak-anaknya, papa mau mati? Ya, kata lainnya begitu, pokoknya aku dijemput Tuhan. Jam 9 lebih, dia nunggu di luar. Anaknya keluar berkata, loh, Pak ngapain? Nunggu jemputan. Supaya dari jauh kalau datang kan aku sudah bisa lihat. Dia nunggu dengan tenang di luar, jalan-jalan di halaman luar, saudara. Sekian menit kemudian dia berkata, nah, datang itu. Ayo masuk katanya. Dia masuk, dia pesan dikit-dikit dengan anak-anaknya, dia tumpangi tangan, dia berkati, terus dia bilang, sudah, papa sudah waktunya itu, Tuhan sudah datang, papa mau dijemput, sudah ya papa pulang dulu. Dia berbaring, dia lipat tangannya, dan tutup matanya, klek, pulang. Siapa yang mau seperti itu, angkat tangan coba. Tidak mau berliannya berarti. Nah, kurang jelas Pak pertanyaannya, jelas menurut saya. Beberapa orang kecewa berkata, mudah-mudahan tidak dicatat Tuhan, katanya begitu. Ada orang-orang yang saya tahu spesial banget. Dia hanya Tuhan. Dia hanya ingin Tuhan. Tapi Daud ini beda banget. Dia lihat gitu, gua suka nih. Dia dengar Obed-Edom diberkati, dia bilang, gua ambil katanya. Coba kalau ngomong Obed-Edom sekarang mendengar suara Tuhan. Bodoh amat, gua juga. Tapi ketika dia dengar, dia diberkati. Alkitab berkata, belum ganti ayat. Dia langsung ambil. Ayat berikutnya. Dan dia ambil dengan sukacita loh. Hatinya berkata apa? Berkat, berkat, berkat. Kira-kira begitu saudara. Persis orang Jakarta. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangin ya, ini akan sebuah prosesi peraraan yang lambatnya luar biasa. Satu hal yang Daud mengerti, tabut ini akan membawa hadirat Tuhan. Tabut ini juga akan membawa berkat yang luar biasa. Tapi sekarang dia belajar, caranya Tuhan sangat pedulikan. Caranya Tuhan ingin benar. Dan dia tahu satu hal. Walaupun lamban, asal Tuhan suka, dia lakuin saudara. Tiap 6 langkah dia korbankan anak domba dan lembu. Disembelih di situ. Anda bisa bayangkan dari rumah Obed-Edom sampai kota Daud. Itu jalan semuanya darah korban. Saudara sekalian, dan itu yang hilang dari gereja pada hari ini. Banyak orang berpikir bahwa dengan begitu ringan tanpa ada harga yang dibayar, sebuah kegerakan akan datang dalam kehidupan kita. Tapi Anda harus mengerti tidak pernah ada kegerakan. Tidak pernah tabut itu akan datang tanpa ada harga yang seseorang harus bayar. Mendatangkan apa yang dari Tuhan dalam hidup kita tidak pernah murah sebenarnya. Memang sebagian besar sudah dibayar oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi tetap ada bagian yang gereja dan orang percaya harus ikut membayarnya. Dan Daud mengerti itu. Ayat berikutnya. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Dia ngerti apa yang harus dia pakai. Dia berkata, aku imam Tuhan. Tariannya tarian seorang imam. Bukan sekedar orang yang hanya ingin berkat sebenarnya. Dia mengerti Tuhan berkenan kepada siapa Tuhan berkenan. Dan dia pakai baju efod. Dia pakai keimamannya. Dia menari di hadapan Tuhan. Sekuat tenaga.
Kalau Anda baca ayat berikutnya, apa yang terjadi? Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau Anda lihat yang pertama, ayat yang kelima tadi, dia sama-sama menari dengan sekuat tenaga, tapi tidak ada baju efod, baju keimamannya. Dia pikir Tuhan dengan sembarangan bisa dibawa kemanapun dia suka. Dia belajar Tuhan peduli dengan caranya. Dia pakai baju keimamannya. Kalau ayat 5 dikatakan iringannya kecapi, gambus, serbanya, kelentung, ceracap. Tapi ayat yang ke-15 hanya sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tuhan rupanya lagi ogah dangdutan, saudara. Dia berkata, aku punya style sendiri. Dan orang ini bagaimanapun cepat belajar dari kesalahannya. Tidak ada yang salah dengan semua alat musik itu. Tapi orang harus ngerti belajar nangkep hatinya Tuhan. Nanti ada kesempatan lain semua dibunyikan. Tapi ada saat-saat tertentu dia hanya ingin dengar sorak-sorai kita dan tiupan sangkakala. Tidak banyak alat musik yang dipakai. Tapi Daud nangkep hatinya Tuhan. Bajunya dia ganti dengan baju keimaman dan baju efod. Luar biasa, luar biasa. Teruskan lagi. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan kalau nanti Anda baca Langit Tembaga nih saudara, ini masalah. Ini orang yang di atasnya. Ini bagaimanapun suaminya. Dan bukan hanya suami, ini rajanya. Dia pandang rendah Daud. Ingat berkat turun dari atas ke bawah. Mikal tidak tahu itu. Kalau Anda baca di ayat yang terakhir, Mikal itu mandul sampai hari matinya. Langit tembaga di atasnya dan tanah besi di bawahnya. Anda lihat lagi, bukankah ini pola yang sama terjadi? Daud dengan baju efod keimamannya, dia tidak peduli itu. Dia pikir dia itu terendah banget katanya. Ayat berikutnya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Bukan hanya hewan yang dipotong setiap 6 langkah dan darah tercurah, begitu nyampe dia berikan korban lagi naik di hadapan Tuhan. Nanti kita akan baca saudara, hanya di tempat di mana korban itu konstan naik terus di hadapan Tuhan. Di situ ada blessing yang luar biasa dan ajaib yang Allah berikan dalam kehidupan kita. 18. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu apa yang terjadi? Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak rakyat Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke rumahnya. Ini orang ngerti banget apa yang harus dia buat, saudara. Dia bawa tabutnya yang adalah sumber berkat bagi dia. Begitu mereka selesai, dia naikkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dia berkati umatnya. Lalu sebagian dari apa yang dia punya, dia bagikan kepada rakyatnya. Dia beri bukan hanya berkat secara rohani, dengan mengucapkan blessing kepada rakyatnya. Dia beri roti, daging, dan kismis.
Ketika Daud pulang untuk memberikan salam kepada seisi rumahnya, terjemahan lain berkat kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Rupanya ini orang cemburu, saudara. Karena Daud menari di depan budak-budak perempuan. Sebetulnya bukan tariannya, tapi budak-budak perempuan itu yang menyiksa batinnya. Tapi salah ngomong, saudara. Nah, ingat ya, Anda boleh punya loh, kan hatiku maksudnya begitu. Tuhan berkata, gua juga tahu. Tapi kalau caramu keliru, engkau langgar protokoler kerajaan sorga, tetap kena, saudara. Ayat berikutnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Dia mau berkata begini, gua nggak nari di depan perempuan-perempuan itu, aku menari di hadapan Tuhan. Mikal berkata, enggak, Tuhan nggak kelihatan. Itu perempuan-perempuan ngelirik ke kamu terus. Saya tambah itu, saudara, sebelumnya. Tapi Daud berkata 2 kali loh, aku nari di hadapan Tuhan. Yang tahu siapa? Mikal memang orang yang penuh dengan kepahitan. Dia nggak peduli. Masalahnya adalah, ini suami, raja, imam, dia nabi juga. Kenapa lah, saudara? Lengkap sudah. Langit tembaga, berlapis perunggu, berlapis besi dan baja, saudara. Dan bawahnya tanah besi. Ajaib dengan lumpur lapindo di bawahnya. Mau diapain? Daud mencoba berkata, aku nari di hadapan Tuhan. Demi Tuhan itu, yang milih aku. Aku tidak sedang menghormati diriku di depan orang lain. Aku menghinakan diriku. Coba baca berikutnya. Ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Ayat 23 Anda lihat langit tembaga dan tanah besi. Mikal binti Saul tidak mendapat anak. Sampai kapan? Hari matinya. Coba buka 2 Tawarikh pasal yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 7. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai apa? Rumah persembahan, the house of sacrifice. Rumah korban. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, langit tembaga ini. Dan bila mana aku menyuruh